Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Merancang Perubahan Sosial. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Kiki Sanakri, absen 33. Saya sendiri, Mekna Hegemur, absen 32. Dan saya yang terakhir, Sanes Sampariran Dongkir, absen 31. Baik, selamat menyaksikan. Saya akan membahas tentang dimensi perubahan sosial. Menurut Harper, perubahan sosial didefinisikan sebagai pergantian perubahan yang signifikan mengenai struktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahan dalam struktur ini mengandung beberapa tipe perubahan sosial, yaitu yang pertama, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan peran dalam individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Yang kedua, perubahan dalam cara bagian struktur sosial berhubungan. Perubahan ini misalnya terjadi dalam perubahan alur kerja birokrasi dalam lembaga pemerintah. Yang ketiga, perubahan dalam fungsi struktur berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagi masyarakat tersebut melakukannya. Keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Yang kelima, kemunculan struktur baru yang merupakan peristiwa munculnya struktur baru yang menggantikannya struktur sebelumnya. Ada beberapa pendapat para ahli tentang perubahan sosial, antara lain di sini William F. Ogburn mengungkapkan bahwa ruang lingkup perubahan sosial. Antara lain William F. Ogburn mengungkapkan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah mengatur besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat ataupun karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, karena perubahannya komposisi penduduk, keadaan geografi, serta perubahannya sistem hubungan sosial maupun perubahan. Adapun dimensi dari perubahan sosial antara lain, yang pertama adalah dimensi kultural. Perubahan dalam dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat seperti adanya penemuan dalam pemikiran, pembaruan hasil teknologi, kontak dengan kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya difusi dan peminjaman kebudayaan. Kesemuanya itu meningkatkan adanya integrasi unsur baru dalam kebudayaan, bentuk-bentuk sosial lainnya, di mana bentuk tidak berupa dan tetap dalam kerangka kerjanya. Yang kedua, dimensi struktural. Dimensi struktural mengacu kepada perubahan-perubahan dalam bentuk struktural masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan lembaga sosial. Yang ketiga adalah dimensi interaksional. Perubahan sosial menurut dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan pola hubungan sosial di dalam masyarakat, modifikasi dalam perubahan dalam struktur daripada komponen-komponen masyarakat bersamaan dengan pergeseran dari budaya yang membawa perubahan dalam relasi sosial. Hal seperti frekuensi, jarak sosial, peralatan, ketentuan, dan peranan undang-undang merupakan skema mengatur dari dimensi spesifikasi dari perubahan. Di sini saya akan bahas tentang prinsip dasar perubahan sosial. Mekanisme perubahannya itu, yang pertama, berlangsung dengan sendirinya. Terus yang kedua, dilakukan dengan sengaja atau diusahakan, direncanakan oleh manusia, masyarakat, bangsa, atau negara. Yang ketiga, usaha sadar, yang direncanakan agar perubahan sesuai dengan nilai-nilai yang lebih cocok dan sesuai dengan tuntutan. Perubahan yang keempat yaitu perubahan pada hakikatnya. Perubahan itu netral, namun ada dua hal yang menggerakkannya. Poin yang pertama itu regresif. Perubahan yang mengarah pada hal-hal yang tidak diharapkan atau bisa dibilang menguntungkan. Poin yang kedua itu progresif atau mengarah pada hal-hal yang diharapkan. Yang kelima, dalam suatu perubahan tidak terhindarkan dari tantangan-tantangan atau challenge. Persoalan-persoalan dan goncangan akan terus berlangsung sebelum perubahan itu berhasil. Yang keenam, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi perubahan. Yang pertama, penyalur atau pemadu perubahan. Yang kedua, pengambilan inisiatif dalam upaya menggerakkan perubahan. Bisa disebut tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, agen pembaru, formal leadership, non formal. Baik, materi selanjutnya itu merancang perubahan sosial.
Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah salah satu proses perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkaran kehidupan. Ini terkait individu atau kelompok, bahkan struktur yang melakukan atau merencanakan terjadinya perubahan sosial atau ada yang mengantar dalam kehidupan, sehingga perubahan terjadi dengan cepat dalam aktivitas masyarakat. Mengenai pandangan tersebut, seorang tokoh sosiologi, misalnya Comte, yang merumuskan dan mengeluarkan idenya bahwa perubahan yang terjadi merupakan keberadaan benda yang ada dalam kehidupan dan melebihi kekuatan dalam diri manusia. Jika kita analisis bahwa wujud benda bersifat abstrak atau tidak nyata atau tidak kelihatan oleh manusia, akan tetapi kekuatan itu yang mengatur dan berkuasa atas dunia, serta bisa kita terima dengan pemikiran atau akal sehat. Baik, struktur sosial sebagai tertib perubahan. Maksudnya di sini adalah mengenai struktur sosial memiliki kajian yang luas dan pemahaman yang luas untuk memahami kajian perubahan sosial. Kita bisa membatasi pada pemahaman pola stratifikasi dan diferensiasi sosial. Tingkat struktur bisa dilihat dari pembagian kelas sosial, perubahan norma dan nilai. Perubahan pada tingkat struktur akan mempengaruhi kepada tingkat individu dan kelompok serta akan menyebar luas kepada sistem-sistem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam membahas kajian perubahan struktur sosial, dapat kita bagi atas dua perubahan, yaitu pertama, perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri, dan kedua, perubahan kepada kelompok minoritas kebangsa, menurut Martono 2011. Misalnya, pada gerakan sosial yang merupakan struktur sosial, sehingga dapat mengubah individu dan kelompok dalam tatanan hidup sehari-hari. Memahami strategi perubahan sosial merupakan kajian untuk kita pahami dalam aktivitas perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa strategi perubahan sosial. Yang pertama yaitu strategi fasilitatif. Perubahan sosial merupakan perubahan kepada pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial pada waktu tertentu. Agen perubahan sosial bertindak sebagai fasilitator yang dapat menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya, baik alam dan maupun manusia, dan serta konsultasi. Strategi fasilitatif memerlukan waktu yang panjang dan dalam melakukan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, strategi persuasif. Maksudnya di sini adalah strategi ini merupakan strategi memujuk. Artinya pada strategi ini mengupayakan masyarakat dengan cara memujuk dalam melakukan perubahan. Cara ini dilakukan menyusun dan memujuk masyarakat secara emosional atau dengan perasaan yang mendalam terkait dengan keterlibatan perasaan atau dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, strategi kekuasaan. Maksudnya di sini adalah strategi ini merupakan strategi yang dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan serta ancaman yang diberikan kepada masyarakat. Strategi ini bersifat negatif, bisa menghilangkan nama baik ketika melakukan perubahan. Strategi kekuasaan akan efektif apabila lapisan masyarakat mendukung dalam melakukan perubahan atau ada ganjaran atau hadiah sebagai motivasi dalam masyarakat. Selanjutnya, strategi kekerasan versus non-kekerasan. Maksudnya adalah masyarakat di sini tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Artinya, masyarakat pasti mengalami perubahan dan banyak permasalahan yang dihadapi serta tidak terlepas dengan konflik. Penyelesaian konflik biasanya dalam masyarakat dilakukan dengan kekerasan, sehingga ada juga peribahasa yang dianut dalam masyarakat, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Artinya, masyarakat cenderung berpikir bahwa penyelesaian dalam suatu masalah dilakukan dengan kekerasan secara fisik, misalnya dengan melakukan peperangan, pembunuhan, cara tidak pandang bulu pada lawan. Yang selanjutnya, strategi bertahan hidup. Sumber daya alam merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kehidupan masyarakat, perdesaan atau penduduk lokal sangat dekat dengan sumber daya alam yang mempunyai nilai atau makna untuk bisa beraktivitas dan bisa melakukan apa yang menjadi tujuan kehidupannya. Akan tetapi, tidak semua sumber daya alam dapat terpenuhi dengan baik, pasti mempunyai keterbatasan dan aturan yang meningkat untuk bisa melangsungkan aktivitas. Jadi, dari semua penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok saya, dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat individual sampai yang lebih kompleks. Nah, pada dimensi dalam perubahan sosial dapat dijelaskan perubahan sosial sebagai pergantian perubahan. Itu ada 5. Yang pertama, perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan peran dalam individu baru. Yang kedua, perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial. Yang ketiga, perubahan dalam alur kerja birokrasi dalam lembaga pemerintahan. Pada dimensi dalam perubahan sosial dapat dijelaskan perubahan sosial sebagai pergantian perubahan. Dapat dijelaskan sebagai ada 5. Yang pertama,
perubahan dalam personal yang berhubungan dengan perubahan peran. Yang kedua, perubahan dalam cara bagian-bagian struktur sosial yang dalam kerja birokrasi. Yang ketiga, perubahan dalam fungsi struktur berkaitan dengan apa yang dilakukan masyarakat. Dan yang keempat, perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, kemunculan struktur baru yang merupakan peristiwa munculnya struktur baru untuk pergantian struktur sebelumnya.